Selamat pagi Bu Heni, selamat pagi Bapak Sri Makmur yang akan menyampaikan presentasi pada pagi hari ini tentang manajemen DOC. Selamat pagi juga kepada Bapak Ibu audiens dimanapun semuanya berada, semoga dapat menikmati presentasi pada pagi hari ini. Pergi ke pasar membeli paprika, pulang-pulang diguyur hujan. Sebelum memulai presentasi ini, mari awali dengan bersyukur. Langsung saja kepada Bapak Sri Makmur untuk menyampaikan materi presentasi pada pagi hari ini. Silakan. Selamat pagi Bu Heni, Bu Erna, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya sedikit ingin mengulas tentang DOC ya. Karena kita mungkin sudah banyak tahu tentang persiapan ataupun manajemen pemeliharaan DOC ya. Hanya untuk mengingatkan kembali, saya akan coba untuk mengupas untuk presentasi pada pagi ini. Manajemen DOC. Yang perlu kita perhatikan dalam manajemen DOC adalah pertama adalah DOC-nya. Ya, kita perhatikan DOC-nya itu adalah yang mana sih yang kelihatan performanya baik. Yang paling mudah adalah pertama kelihatan ayamnya sehat, segar, ya, lincah gitu ya. Terus kedua, warna bulu cerah, tidak kusam, kaki wetlock dan berwarna kuning cerah. Ya, kadang-kala kan kita suka menemukan kakinya yang agak kering. Nah, itu berarti kan kurang bagus ya. Ini kita usahakan di kandang itu kita perhatikan yang kakinya kuning cerah ya. Kalau misalnya ada yang kering itu kalau bisa dipisahkan. Terus ekspresif, dinamis dan responsif terhadap rangsang. Jadi misalnya pada saat kita lepas DOC biasanya kan kita lihat perhatikan ayamnya banyak diem atau liar gitu ya. Itu kalau misalnya dia banyak lari sana lari sini berarti sangat bagus ya. Berat badan pun relatif seragam ya, dengan kita lihat dari besar ayam DOC-nya aja. Kalau misalnya kelihatan rata-rata sama semua berarti sudah seragam ya. Pusar kering dan tertutup baik. Tadi yang disebutkan dengan pusar kering dan itu karena kita seringkali di lapangan menemukan pusarnya itu yang basah ya. Mungkin kemarin kalau Pak Jikri masih ingat ya, sempat kita bahas di KIP juga demikian gitu. Nah, ini salah satu yang harus diperhatikan yaitu program desinfeksi ya ataupun sanitasi ya. Desinfeksi sebelum DOC masuk. Ini yang perlu dipersiapkan juga ya, selain tadi DOC-nya, ini juga kandangnya perlu dipersiapkan ya. Desinfektan yang efektif terhadap zat organik ya, kita mungkin bisa lihat nanti desinfektan yang kandungannya kira-kira yang masih cocok untuk di kandang kita ya, misalnya apa namanya formaldehid, butaldehid ataupun yang lainnya ya. Terus juga antisektisida juga ya, anti parasitnya juga itu perlu diperhatikan. Terus juga jangan lupa untuk kalau dimungkinkan itu adalah kandang itu di kapur lantainya, itu sangat bagus karena biasanya beberapa tungau ataupun apa namanya kutu-kutu itu suka tidak mati kalau cuma kita spray dengan desinfektan ya. Kalau misalnya kita tutup dengan kapur lubang-lubangnya yang di lantai segala itu akan jauh lebih bagus ya. Terus fumigasi bila memungkinkan mempergunakan PK plus formalin ya. Sekarang mungkin PK agak susah ya, jadi mungkin kayaknya ada penggantinya juga gitu. Setelah itu, setelah DOC-nya sudah ada, sudah siap semua juga sudah masuk, kita jangan lupa adalah desinfeksi rutin ya, mempergunakan desinfektan yang spektrum luas lah ya. Jadi maksudnya untuk mengurangi paparan virus ataupun bakteri dari luar ya gitu. Program kesehatan yang tak kalah penting adalah vitamin. Kadang-kala peternak hanya memikirkan soal vaksinasi saja. Itu vaksinasi memang penting sekali, tapi vitamin juga tidak kalah pentingnya ya. Ini saya cantumkan beberapa vitamin yang perlu diperhatikan di lapangan, yaitu misalnya setelah transportasi biasanya ayam itu stres ya, transportasi. Terus dia juga membutuhkan energi yang lebih baik. Nah, ini di sini saya cantumkan produk unggulan dari PT Swadisi yaitu namanya Metabulase. Metabulase itu kandungannya sorbitol dan fruktose yang juga dilengkapi dengan multivitamin B kompleks dan
tak kalah penting adalah adanya L-karnitin ya, yang fungsinya memecah lemak menjadi energi ya. Terus setelah itu kita juga perhatikan pada saat ayam setelah kita melakukan vaksinasi di kandang, misalnya kita vaksinasi di umur 4 hari ataupun nanti umur di 3 minggu dan sebagainya, jangan lupa kita belikan vitamin Tolefit ya. Tolefit ini sangat bagus sekali masa-masa biasanya setelah vaksin live ya, terutama ya, itu sangat bagus sekali ya. Terus juga metabolase tadi sama untuk mensupport tubuh supaya juga dia juga untuk memberikan energi yang lebih baik sehingga ayam lebih sehat ya. Terus juga kalau misalnya habis dalam pemeliharaan juga ada kondisi-kondisi kadang-kala cekaman cuaca ataupun masa-masa pertumbuhan itu menyebabkan ayam itu ada stres juga. Nah, ini juga vitamin metabolase, multifit B kompleks dan aminolet juga sangat penting digunakan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dapat menyarankan kepada para peternak yang apabila di lapangan dilihat kondisi ayam stres ya, kita bisa belikan salah satu produk-produk unggulan kita dari PT Swadisi Chandra Stosa. Selain itu juga biasanya kita dalam program vaksinasi ada memberikan antibiotik ya untuk pencegahan. Nah, kita mempunyai Mycospecton, itu sangat bagus sekali untuk menghindari paparan bakteri ya dan penyakit juga gitu. Terus selain itu juga ada obat cacing. Ya, biasanya masa-masa pulet kita berikan obat cacing untuk pencegahan supaya nanti pada saat ayam menjelang layer itu cacingnya pun sudah minimal sekali ya, diusahakan sampai hilang gitu. Ini saya sedikit singgung tentang program vaksinasi. Kadang-kala kan mungkin para peternak seringkali mengatakan vaksinasi mereka hanya mempergunakan vaksin yang katakan saya nggak usah divaksin, diberikan berdasarkan tingkat kejadian penyakit sesuai dengan ancaman penyakit di masing-masing kandang ya. Jadi kita dalam pembuatan program vaksinasi kita perhatikan mana yang lebih sering muncul di lapangan, misalnya vaksin misalnya di sana lebih sering ND yang muncul, nah berarti kita perkuat di ND-nya ya. Atau misalnya IB-nya yang sering muncul, berarti IB yang kita perkuat. Itu salah satu program vaksinasi yang perlu kita perhatikan. Nah, ini juga salah satu gangguan-gangguan yang ada di DOC ya, masa pemeliharaan DOC, yaitu ompalitis atau radang yoksak, dehidrasi, dan aspergillosis. Kita sedikit singgung tentang ompalitis. Ompalitis merupakan kondisi radang pada tali pusar DOC, berbahaya karena mempunyai akses langsung di sirkulasi darah yang menyebabkan kontaminasi bakteri ya. Jadi ompalitis biasanya terjadi karena misalnya pusarnya yang basah ya. DOC di saat kita terima dia itu kondisi pusarnya basah terus ataupun menguning. Nah, itu salah satu ciri-ciri ompalitis dan itu harus kita perhatikan gitu. Salah satu penyebab ya, ini bukan secara keseluruhan tapi salah satu penyebabnya yaitu pertama kesalahan temperatur atau kurang panas, terus juga kondisi pusar yang memang kurang baik yang saya katakan tadi. Pada saat kita lihat pusarnya warna kuning, penyerapan yoksaknya tidak sempurna ya, terus sanitasi yang buruk di lapangan maupun di hatchery gitu. Gejala ompalitis pertama kematian akut, radang rongga perut dan kantung udara, yoksak mengeras seperti keju berwarna kuning kecoklatan, kadang kuning kehijauan dengan bau tidak sedap. Treatment dan pencegahannya apabila terjadi kasus-kasus di lapangan itu kita segera pergunakan antibiotik untuk mencegah bakteri-bakteri yang lainnya ya. Nah, di sini kita punya Mycospecton yang kandungannya lincomycin, streptomycin ya, itu cukup ampuh untuk mencegah terjadinya ompalitis. Terus juga kita usahakan suhu pada masa brooding itu yang ideal, suhu broodingnya ya. Jadi jangan sampai tadi suhunya rendah, lembab, itu bisa menyebabkan memperparah terjadinya ompalitis. Yang kedua, terjadinya dehidrasi. Nah, dehidrasi
sangat penting sekali kita perhatikan karena dehidrasi bisa disebabkan karena stres akibat transportasi ya, perjalanan dari hatchery ke farm yang cukup jauh juga bisa menyebabkan ayam dehidrasi ya, apalagi dengan perjalanan yang menempuh cuacanya panas misalnya gitu ya. Terus temperatur yang cukup tinggi dan kelembaban yang terlalu rendah, suplai air minum yang tidak cukup. Anak ayam tidak dapat berdiri untuk mencari air minum ya. Jadi kalau misalnya kondisi begini diusahakan kita lakukan treatment ya, pemberian vitamin ya. Jadi kalau misalnya ini kita lihat air minum sangat penting sekali ya. Jadi kita harus usahakan penanggulangannya, yaitu perbaikan manajemen air minum dan yang mencukupi dan mudah terjangkau ya. Kadang-kala kita tidak perhatikan anak kandang ya, pada saat pemberian air minum terutama ayam-ayam masih kecil itu drinkernya itu masih yang terlalu besar. Kadang-kala harusnya di DOC pakai drinker untuk khusus DOC, tapi ini dikasih drinker yang ayam besar, itu juga menyebabkan ayam tidak bisa minum ya. Jadi kekurangan minum itu juga menyebabkan salah satu dehidrasi. Apabila kita sudah melakukan manajemen perbaikan untuk di air minum, kita berikan vitamin ya, vitamin yang usahakan ada kandungan zat gulanya. Kenapa ada zat gulanya? Karena untuk mengembalikan energi yang hilang. Jadi dia supaya hilang stresnya juga, terus juga tidak lagi semakin lesu dan bisa menyebabkan kematian ya kalau misalnya tidak buru-buru kita lakukan treatment. Selanjutnya yaitu aspergillosis, salah satu juga kasus-kasus yang ada di lapangan, yaitu infeksi jamur ya, aspergillus yang mengganggu saluran pernapasan. Faktor penyebab daripada aspergillosis diantaranya itu kelembaban yang tinggi diperburuk dengan sanitasi yang kurang baik, sehingga exposure fungi di lingkungan kandang makin tinggi ya. Kadang-kala kita biasa apalagi di musim-musim hujan ini sangat riskan sekali ya. Terus gejalanya ini adalah gasping atau kesulitan bernapas, adanya koloni jamur berwarna kuning atau putih pada air sac atau pada paru-paru juga ya, serta adanya kematian yang cukup tinggi. Penanggulangannya kita bisa berikan antifungi di dalam pakan ya, seperti Anpro NT maupun Anpro ST ya, itu untuk menanggulanginya ya. Terus pemberian multivitamin untuk perbaikan jaringan yang rusak. Terus ke desinfeksi litter untuk menekan jumlah spora jamurnya. Kita juga harus perhatikan tentang kematian ya pada saat pemeliharaan DOC itu, mortality itu harus kita perhatikan. Ini saya cantumkan, misalnya di minggu pertama kematian DOC tidak boleh lebih dari 1%. Kalau misalnya lebih berarti ada sesuatu yang bermasalah. Umur 14 hari atau minggu kedua kematian DOC tidak lebih dari 1,5 sampai 2%. Itu juga harus diperhatikan gitu ya. Oke, mungkin saya kira cukup sedikit evaluasi dari saya. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan, silakan saya kembalikan kepada Bu Ita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sri Makmur atas presentasi yang disampaikan tentang manajemen DOC. Bapak Ibu audiens, mungkin ada yang mau bertanya, yang masih penasaran tentang materi yang disampaikan, saya buka ruang untuk bertanya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Saya Bu Ita. Silahkan Ibu Endang. Baik, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya Pak Makmur. Kami mendapat info yang bagus dalam hal mempersiapkan DOC, datangan DOC di farm. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Endang dari Kabupaten Bogor. Yang ingin saya tanyakan adalah masalah program vaksinasi. Apakah ada update dari tiap-tiap breeding untuk program vaksinasi yang kita lakukan di farm si penerima DOC? Kemudian apakah program vaksinasi ini sama untuk semua jenis, maksudnya semua tipe dari si DOC-nya, atau harus disesuaikan? Mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Dokter Endang. Oke Bu Endang, kalau untuk yang update di program vaksinasi breeding itu biasanya dari customer, dari peternak itu bisa menanyakan ke breeding. Ya, ini kira-kira program vaksinasi di breeding apa aja yang sudah lengkap. Terus juga biasanya breeding nanti kadang-kala menyarankan program apa yang harus diperhatikan. Misalnya
Kadang-kala kan di breeding tuh dia pernah mengalami misalnya ada satu penyakit yang sering terjadi di lapangan, dia kadang-kala kasih info, oh di lapangan ini sering terjadi misalnya ND ataupun IB-nya segera muncul. Itu juga misalnya para peternak nanya pasti dikasih info sama itu. Tapi kalau untuk ditanyakan apakah sama program vaksinasi di farm A dengan farm B, saya kira berbeda-beda ya. Secara umumnya sih sama, tapi untuk yang detailnya pasti berbeda-beda karena melihat situasi di lapangan di kandangnya itu seringnya outbreak-nya apa, itu yang perlu diperhatikan ya. Kadang-kala gini, misalnya ada customer kita yang di kota A belum tentu sama dengan yang kota B gitu, karena di situ endemiknya apa ya. Jadi misalnya di tempat saya misalnya sering timbulnya ND, berarti yang saya perkuat ND-nya. Tapi di tempat lain belum tentu ND-nya sering keluar. Nah, mereka misalnya IB-nya, berarti mereka IB-nya yang diperkuat ya. Jadi program vaksinasi secara umumnya sih sama, tapi tidak mutlak untuk dipergunakan di seluruh farm karena sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Gitu, demikian Bu Endang. Baik, terima kasih. Kalau begitu apakah berbagai jenis breed itu tidak terpengaruh dengan maksudnya dengan program vaksinasi, misalnya seperti kita sebagai orang Indonesia lemah dalam hal apa terus harus diperkuat apanya begitu. Apakah ada juga seperti begitu dalam program vaksinasi DOC dengan jenis DOC yang berbeda-beda gitu maksud saya? Kalau setahu saya sih ya, kayaknya sih sejauh ini dengan strain yang berbeda-beda, kalau yang penting tergantung manajemennya ya, saya kira ya. Semua kembali ke tergantung manajemen di kandangnya ya. Memang kita sekarang ini ada dengar beberapa strain yang katanya kurang bagus nih, dia harus perkuat ini itu, tapi kita kan nggak bisa begitu Bu ya, karena kan itu berkaitan dengan strain ya. Strain itu kan panjang ya, kalau kita urut-urut nanti malah ke luar negeri segala itu, ke induknya ya, ke GP-nya segala itu. Ya pada prinsipnya sih strain ayam itu sama untuk program vaksinasinya, cuma tinggal disesuaikan dengan kondisi di lapangannya aja ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan strain A, B, C yang kurang bagus, kita nanti malah yang dipermasalahkan, siapa bilang loh ayam saya bagus kok, nanti begitu ya. Jadi saya kira kita lebih fokus ke program di farm kita aja gitu ya. Jadi kalau memang kita memakai strain A ternyata sering bermasalah di misalnya di IB-nya ya, ternyata terus besoknya kita pakai strain B ternyata IB-nya nggak masalah ya, berarti kita perhatikan aja, berarti kita kalau pakai strain yang A ini kita harus perkuat yang di apanya, itu aja saya kira ya. Jadi kita nggak bisa secara global mengatakan strain A, B, C berbeda-beda untuk programnya. Kalau menurut saya sih nggak, yang lebih mutlak itu adalah keadaan di lapangan di farm kita, itu saya kira Bu. Baik, terima kasih Pak Mamur atas penjelasannya. Terima kasih Dr. Endang. Dari Dr. Endang. Begitu langsung saja Bapak Sri Makmur boleh menyimpulkan materi presentasinya pagi ini. Baik, terima kasih. Saya akan simpulkan, salah satu yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita memperhatikan kondisi ayam sejeli mungkin ya. Jadi pada saat pemeliharaan ayam usahakan operator kandang itu benar-benar 24 jam untuk memonitor ya. Makanya diusahakan pada saat brooding operator kandang itu selalu standby di farm, karena dalam minggu pertama sampai minggu ketiga kita gagal dalam pemeliharaan DOC, itu kedepannya pun kita pasti banyak mengalami masalah sampai ke layernya. Jadi usahakan dalam 3 minggu pertama pemeliharaan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sehingga di periode layernya ayam menghasilkan telur yang baik dan bagus. Demikian presentasi saya pada pagi ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Ita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Sri Makmur sekali lagi atas materi presentasi dan DOC. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan boleh bermanfaat, boleh berguna bagi Bapak Ibu audiens yang dimanapun ketika dibawa ke lapangan atau menangani kasus tentang DOC. Semoga semuanya bisa terselesaikan dan apa yang disampaikan Bapak Sri Makmur tadi boleh
menjadi solusi bagi Bapak Ibu semua. Itu saja presentasi pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu audiens juga yang sudah berkenan hadir. Semoga sukses selalu. Saya tutup dengan sebuah pantun. Hari Senin membeli selasih, perginya naik kereta kencana. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga hari kerja semakin berwarna. Salam sejahtera bagi kita semua.